Bab 2638. Si Gendut, Ramaji. Erikin merasa sedikit tidak bisa memahami pemuda ini. Apakah dia tidak tahu bahwa di kota kuno Linjiang, kultivator tidak diperbolehkan menyerang? Bahkan jika kamu melihatku dan tidak memberikan kompensasi apapun, lalu ingin kabur, bagaimana orang biasa bisa menghentikanmu? Tapi bagiku, aku hanya cukup memberimu pukulan dan itu menyelesaikan masalah. Tapi kamu malah memberiku kompensasi. Dengan kompensasi begitu banyak, bagaimana aku bisa menemukan kesalahanmu? Erikin sedikit pusing. 5 giok hitam abadi, sebenarnya sudah cukup untuk membayarnya. Bagaimanapun, meskipun keadaan tanpa diri itu luar biasa, efek terbesarnya adalah menghemat waktu bagi kultivator untuk memahami dunia. Ada banyak pria kuat yang tidak pernah memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri sepanjang hidup mereka dan mereka juga menjadi penguasa. Karena menghancurkan pencerahanku, kamu mengeluarkan begitu banyak harta karun zaman kuno, apakah ada yang salah denganmu? Sekarang, Erikin benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Orang ini sangat tulus sehingga dia telah kembali jauh melampaui harapannya. Meskipun Erikin ingin mencari kesalahan, dia tidak bisa terlalu mengabaikan hati nuraninya. Dan 5 giok hitam dewa ini benar-benar menggoda. Jika dia menolak begitu banyak hal baik untuk masuk penjara, bukankah dia yang gila? Ya, masalah ini sudah berlalu. Gendut, aku tidak menyangka kamu begitu bersedia menebus kesalahanmu. Erikin menghela napas, dan mengambil semua giok hitam dewa di atas meja. Ini ditawarkan oleh pihak lain atas inisiatif dan dia tidak memiliki ancaman apapun, jadi tidak merasa bersalah sama sekali. Namun, Erikin menyingkirkan giok hitam dewa itu dan dengan jelas menyadari bahwa ekspresi cemberut melintas di wajah tuan muda itu. Dia sengaja memprovokasi orang ini sebelumnya. Orang ini tidak marah, mengapa marah sekarang? Hati Erikin sedikit tergerak. Itu pasti bukan karena dia mengambil giok hitam dewa. Ini adalah apa yang dia rela berikan dan tidak perlu marah. Apa itu? Erikin mengingat sejenak, mungkinkah? Ah, Gendut, bukankah kalian minum teh dan makanan ringan untuk obrolan santai tadi? Meskipun itu teh spiritual, itu terlalu lusuh. Erikin menuangkan secangkir teh spiritual untuk dirinya sendiri, menyesapnya, dan dengan ragu-ragu berkata, "Benar saja." Ekspresi tuan muda Jinpao menjadi kesal lagi ketika mendengarnya, tapi dia tetap menyunggingkan senyum. "Kami baru saja mengobrol hari ini dan hidangan di restoran perjamuan peri ini hampir dimakan. Tidak ada yang istimewa, jadi tidak ada yang dipesan." "Oh, kamu sangat gemuk, kupikir kamu sendiri pasti bisa makan makanan satu meja." "Benar kan, Gendut?" Erikin dengan serius terus menyiksa lawannya. "Ayo marah, selama kamu marah, aku punya kesempatan untuk menyerang." Meski melakukan ini agak menindas, tapi ketika aku ditangkap di penjara, kamu juga pasti sudah menghilangkan amarah. Selain itu, kultivator memiliki umur yang panjang, dan dia tidak akan marah untuk seumur hidup hanya karena beberapa kata darinya. Tuan muda itu mengepalkan tinjunya, kulitnya langsung merona, dan dia terengah-engah, seolah-olah menarik tiupan. "Teman seiman, tolong buat diskusi, bisakah kamu jangan memanggilku Gendut? Aku bukan gendut, tapi kuat, dan namaku Ramaji. Kamu bisa memanggil namaku. Jadi nama keluargamu adalah Ji, nama keluarga yang langka." Erikin menyesap tehnya. "Ya." Pemuda Jinpao tersenyum. "Oke, pria gendut." Alhasil, perkataan Erikin selanjutnya langsung membuat pria itu berdiri. "Kamu." Pria gemuk itu malu dan marah. Benar-benar menggertaknya. "Aku saja sudah mengatakan namaku dan kamu masih terus memanggil dengan kata lain. Tidakkah kamu tahu bahwa aku gendut karena suatu alasan? Kamu pikir aku mau?"
Lupakan saja, panggil saja kalau mau, karena toh aku berutang padamu. Tapi kemarahan ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Sebelum Erikin bisa menjawab, Ramaji sudah duduk di kursi lagi seperti balon kempis. Ayahnya mengatakan bahwa beberapa dendam tidak dapat diselesaikan dengan kompensasi materi saja, jadi dia memperingatkannya untuk tidak dengan mudah memusuhi orang lain. Sekarang Erikin telah mengambil giok hitam abadi, dan masih berbicara seperti ini, jelas bahwa inilah yang dikatakan ayahnya. Gendut, ada apa denganmu? Apakah kamu marah? Erikin mengerutkan kening saat melihat ketenangan lawannya. Jangan marah, teman seiman, panggil saja terserahmu, aku tidak akan pernah marah. Kata Ramaji dengan wajah serius. Tidak marah lagi. Mulut Erikin berkedut, ingin menamparkan lawan secara langsung. Jika kamu tidak marah, bagaimana aku bisa melakukannya? Perlu diketahui, jika dia menyerang seseorang tanpa alasan, dia akan ditangkap setidaknya selama 1 tahun. Tapi kalau kamu marah dulu, baru kemudian konfliknya meningkat, aku kehilangan kendali atas emosiku. Selama aku mengendalikan intensitasnya, aku hanya perlu ditahan selama 7 hari. Kalau tidak, aku sudah pasti akan menyerang sejak lama. Apakah masih mungkin menghabiskan waktu di sini bersamamu? Ini adalah perbedaan besar. Apakah kamu takut? Erikin juga tidak berdaya. Dia mencoba beberapa kali berturut-turut, dan sekarang benar-benar masam. Dia tidak menemukan peluang lagi. Pria gemuk ini memiliki temperamen yang sangat baik, atau merasa bersalah pada dirinya sendiri, sepertinya tidak akan marah lagi. Tidak seru juga kalau selalu menggertak orang jujur. Lupakan saja, aku akan memanggilmu Rama mulai sekarang. Tidak berencana melakukan rencana apapun pada pria gendut itu, Erikin langsung mendapatkan kembali kepribadiannya yang biasa. Benarkah? Teman seiman sudah memaafkanku, terima kasih banyak. Ramaji tampak bersyukur dan bersemangat. Maafkan aku, sebenarnya, kamu dan aku tidak punya dendam, jadi begini saja. Erikin menggelengkan kepalanya. Tidak ada terobosan dari anak ini, jadi sebaiknya dia mencari orang lain. Teman seiman, jangan pergi. Karena kamu bersedia memaafkanku, aku akan mengundangmu ke perjamuan dewa hari ini. Ramaji tampak serius dan dengan senang hati mengundang Erikin. Baiklah, terserah. Erikin menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ada jam malam hari ini dan sudah terlambat untuk menemukan target. Tapi kamu sudah mencicipi semua hidangan di restoran Xianyan ini. Apakah kamu sangat menyukainya? Teman seiman, jujur saja. Aku bukan suka seperti itu, tapi alasannya karena kultivasi, kata Ramaji dengan malu. Baru saja keduanya saling memperkenalkan, dan Erikin juga melaporkan nama samarannya. Sumber energiku adalah melahap segala sesuatu dari langit dan bumi untuk berlatih. Semakin banyak dilahap, semakin tinggi basis kultivasi, jadi aku tidak punya pilihan selain makan sepanjang waktu dan makan semua jenis kultivasi. Aku segemuk ini, juga tidak ada cara lain. Ada sumber energi seperti ini di antara langit dan bumi. Erikin juga sedikit terkejut. Kalau begitu bukankah kamu harus makan setiap hari? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Inti dari sumber energi bukanlah kuantitas, tetapi jenis. Aku menelan semua hal, kemudian dari penguraian semua hal, aku merasakan langit dan bumi, keajaiban penciptaan, aturan dan logika keberadaan semua hal, kemudian pencerahan. Ramaji menjelaskan. Dimengerti, jadi perjamuan dewa yang kamu makan di sini juga merupakan bagian dari kultivasi. Sumber energimu ini benar-benar luar biasa. Erikin berpikir. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang sumber energi menelan. Namun, sumber energi di dunia memang beragam dan tidak terlalu mengejutkan bahwa dia belum pernah mendengarnya.
Bersambung.